Selamat pagi, perkenalkan saya Deva Delia dengan NIM G002575 dari kelompok A7. Di sini kita akan membahas anatomi trunkus encephalitis, nervi cranials, dan circulus arteriosus Willisi menggunakan pertanyaan pemantik. Kita mulai dari yang pertama. Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson. Pertanyaannya yang pertama, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Kalau kita tahu bahwa substansia nigra ada nukleus motor yang besar, letaknya itu di antara tegmentum sama crus cerebri. Lalu, substansia nigra ini adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Nah, jadi ini untuk bagian-bagian dari ganglia basalis, ini untuk gambarnya. Jadi di ganglia basalis itu terdapat nukleus caudatus, di mana nukleus caudatus itu dia punya kaput dan juga cauda. Yang kaput akan melanjutkan diri sebagai putamen, sedangkan yang cauda itu akan melanjutkan diri sebagai kompleks amygdaloideum. Kemudian ada nukleus lentiformis terdiri atas dua bagian, yaitu putamen di bagian lateral dan globus pallidus di bagian medial. Kemudian mereka dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Kemudian selanjutnya juga terdapat yang namanya nukleus amygdaloideum yang merupakan nukleus amygdaloideum ini berhubungan dengan sistem limbik dan dia itu berkaitan erat dengan unkus pada gyrus hippocampus. Kemudian selanjutnya itu juga terdapat yang namanya claustrum. Claustrum itu merupakan lamina grisea tipis di antara putamen sama insula. Nah, lanjut yang terakhir, substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau trunkus encephalitis. Nah, sebelum itu, ini merupakan interrelationship dari thalamus, nucleus lentiformis, dan nucleus caudatus serta amygdaloid dari bagian lateral kiri, seperti ini. Ini ada thalamus, kemudian ini ada nucleus lentiformis. Selanjutnya, di sini ada nucleus caudatus. Seperti itu, dan ini yang terakhir, ini ada amygdaloid body. Oke, jadi kita lanjut aja ke anatomi penyusun trunkus encephalitis gitu. Nah, trunkus encephalitis itu dibagi jadi 3 atau ada 3, yaitu ada mesencephalon, pons, dan juga medulla oblongata. Nah, karena dia terbagi jadi 3, mesencephalon, pons, dan juga medulla oblongata, perlu kita tahu bahwa mesencephalon itu middle brain, lalu pons itu asalnya dari metencephalon, sedangkan medulla oblongata itu asal dari melencephalon. Nah, kita mulai dari mesencephalon. Mesencephalon itu yang pertama dia punya pedunculus cerebri. Untuk gambarnya seperti ini, di sini ada substansia nigranya atau bentuknya itu kayak Mickey Mouse. Terus habis itu ada bagian atau kayak struktur di mana nukleus nervus itu keluar di bagian mesencephalonnya. Terus habis itu kalau di bagian pons itu ada bagian ventral dan juga bagian dorsalnya atau pars basilaris dan juga pars tegmentalis. Nah, pars tegmentalisnya itu yang ini, sedangkan kalau pars basilaris itu di ponsnya ya di sini. Oke. Lanjut, di sini ada medulla oblongata yang aspek eksterna bagian dorsalnya. Nah, di sini. Jadi ini adalah fascius dorsalis medulla oblongata seperti yang tadi. Nah, di sini tuh ada beberapa struktur seperti tuberculum cuneatum, tuberculum gracilis, sulcus medianus posterior, kemudian fasciculus cuneatus, fasciculus gracilis, kemudian ada trigonum nervi vagi dan juga trigonum nervi hypoglossy. Nah, kemudian untuk bagian ventral dari aspek eksterna itu di sini juga terdapat beberapa struktur seperti oliva, piramis, sulcus ventrolateral, fissura mediana anterior, dan juga decussatio pyramidum. Oke, terus ini untuk aspek internalnya, di sini juga terdapat beberapa struktur seperti nucleus tractus solitarius, nucleus ambiguus, terus ada nucleus dorsalis nervus vagus, terus ada nucleus hypoglossus, terus juga ada yang namanya kompleks dari nucleus olivarius. Terus untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas di kasus kedua ini. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke kasus kedua. Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar. Yang sangat hebat, penglihatan ganda dan kesulitan menelan. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarganya segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak. Nah, kita mulai dari sistem vaskulisasi dari circulus arteriosus Willisi. Nah, ini adalah circulus arteriosus Willisi. Dimulai dari arteri vertebralis, kemudian bersatu menjadi arteri basilaris, melanjutkan diri, lalu di sini
menjadi arteri cerebri posterior dan juga arteri superior cerebelli. Di mana arteri cerebri posterior itu dia punya pars precomunicalis dan juga pars postcomunicalis. Pars postcomunicalis dan precomunicalis. Kenapa? Karena di tengahnya ini dia akan dihubungkan dengan arteri cerebri media melalui arteri comunicans posterior. Nah, di arteri cerebri media itu juga terdapat pars insularis dan juga pars sphenoidalis. Nah, pars sphenoidalis ini berhubungan dengan arteri carotis interna pars cerebralis. Lalu, arteri carotis interna akan melanjutkan diri di sini menjadi arteri cerebri anterior yang pars precomunicalis, kemudian menjadi pars postcomunicalis. Kenapa ada precomunicalis dan postcomunicalis? Karena di tengahnya itu mereka akan saling dihubungkan oleh sesama arteri cerebri anterior oleh arteri comunicans anterior, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak. Berarti ini kita kembali ke kasus yang sebelumnya. Oke, yang pertama kita akan bahas soal mesencephalon. Mesencephalon itu dia punya yang pertama peduncle cerebri. Peduncle cerebri itu dibagi jadi dua, ada crus cerebri dan tegmentum mesencephali. Siapa yang membagi? Yang membagi adalah substantia nigra. Nah, kita bahas dulu dari yang pertama crus cerebri. Crus cerebri itu dia mengandung serabu descendants apa aja? Ada corticopontines, corticobulbaris lateralis et medialis, terus ada parietopontines, temporopontines, terus juga ada corticospinalis, corticonuclearis dan sebagainya. Dimana yang pertama dari seperlima lateralia dulu itu ada serabut temporopontines, serabut parietopontines, dan juga serabut corticobulbaris yang lateralis. Terus habis itu yang 3/5 mediolateral. Isinya itu ada corticospinales yang merupakan atau tractus piramidalis. Terus habis itu di bagian seperlima medialnya itu ada corticobulbaris yang medialis sama ada serabut corticopontines. Terus selanjutnya itu ada tegmentum mesencephali. Jadi tegmentum dan tectum itu beda. Kalau yang tegmentum mesencephali, dia itu nanti akan membentuk struktur yang sangat terlihat dengan jelas, yaitu ada nukleus ruber. Warnanya itu merah. Kenapa kok bisa terlihat nih? Jadi di preparat segar itu warnanya itu akan merah muda karena kandungan ferumnya itu tinggi. Terus di sini itu juga ada yang namanya lemniscus lateralis, di mana dia akan tampak masuk ke colliculus inferior, di mana sebagai jaras pendengaran, di mana colliculus inferior ini nanti merupakan sistem relay jaras pendengaran yang akan menuju ke talamus. Oke, terus selanjutnya itu ada yang namanya fossa interpeduncularis. Fossa interpeduncularis itu adalah dataran di antara crus cerebri, di mana dia akan dilewati oleh vasa darah yang namanya arteria centralis posteromedialis, di mana akan membentuk kayak daerah berlubang-lubang, namanya adalah substantia perforata posteriora. Terus habis itu di sini itu akan menjadi tempat keluar dari nervus 3 dan akan membentuk alur yang namanya sulcus nervi oculomotori. Terus habis itu kita bahas juga nih substansia nigranya. Substansia nigra itu kan nukleus motorik besar di antara crus cerebri dan juga tegmentum mesencephali. Dia dibagi jadi dua pars, ada pars compacta, ada juga pars reticularis. Kalau yang pars compacta itu dia mengandung neuron berpigmen neuromelanin, di mana dia itu merupakan produk sampingan dari dopamin. Nah, dopamin yang di sini berfungsi untuk dopaminergic nigrostriatal. Terus habis itu untuk yang pars reticularis itu berarti yang tidak berpigmen. Nah, selanjutnya itu juga ada aqueductus mesencephali yang akan menghubungkan antara ventriculus tertius dan ventriculus quadratus. Lalu yang terakhir ada tectum mesencephali. Tectum mesencephali itu merupakan quadrigeminal bodies, di mana di struktur mesencephalon itu kan ada colliculus inferior dan colliculus superior. Nah, keempat colliculi ini itu akan membentuk quadrigeminal body ini, si tectum mesencephali. Nah, selanjutnya ini adalah nukleus nervus yang keluar nih di mesencephalon. Yang pertama ada brachium colliculus superior, terus ada geniculum lateral, lalu ada geniculum medial, ada brachium colliculus inferior, lalu ada nervus 4, colliculus inferior dan juga colliculus superior. Jadi posisi colliculus superior dan inferior itu di sini. Nah, keempatnya ini adalah si tectum mesencephali tadi. Pembahasan ke anatomi dari pons. Jadi kan pons itu ada pars basilaris dan juga pars tegmentalis. Nah, di pars basilaris ini kita kenal ada sulcus di sini. Ini adalah sulcus basilaris spontinus, di mana ini akan menjadi tempat dari arteri basilaris. Terus di bagian basilaris ini itu tuh juga terdapat tempat-tempat keluarnya nervi. Nervi berapa aja? Yaitu 5 sampai 8.
Untuk lebih jelasnya akan dibahas di soal ketiga. Nah, terus untuk pars tegmentalis di sini ini juga terdapat beberapa struktur. Yang pertama itu ada sulcus medianus posterior nih. Kemudian juga ada collicus facialis, di mana collicus facialis merupakan genu interna nervus facialis dan juga nucleus nervi abducens. Terus habis itu ada selain sulcus limitas juga ada yang namanya stria medullaris. Stria medullaris itu merupakan tempatnya si nuclei vestibularis, cochlearis dan juga salivatorius. Nah, lanjut ke medula oblongata, kita mulai dari aspek eksterna. Aspek eksterna itu ada ventral dan dorsal. Ini yang dorsal dulu. Jadi di dorsal itu ada trigonum nervi hypoglossy dan juga trigonum nervi vagi yang merupakan pusat dari vasomotor kardiorespi. Terus habis itu di sini juga ada fasciculus cuneatus dan fasciculus gracilis. Untuk fasciculus cuneatus itu merupakan yang nantinya itu berhubungan dengan ekstremitas atas. Kalau yang fasciculus gracilis itu berhubungan dengan ekstremitas bawah. Kayak gitu. Terus lanjut, ini untuk bagian ventralnya nih. Nah, untuk bagian ventral di situ juga ada tempat keluarnya nervus nervus, yaitu ada nervus 9 sampai nervus 12. Terus di sini ada oliva. Oliva itu merupakan penonjolan yang asal itu dari dari nucleus olivarius. Terus habis itu kalau piramis itu ada penonjolan dari tractus piramid akibat desakan dari tractus piramidalis. Terus di sini juga ada sulcus ventrolateral yang akan dilewati oleh nucleus nervus vagus. Terus habis itu juga ada decussatio pyramidum yang akan memisahkan tractus piramidalis. Oke. Nah, untuk aspek interna di sini juga ada beberapa struktur penting nih. Yang pertama itu ada kompleks dari nucleus olivarius. Lalu juga ada nucleus ambiguus nih. Nucleus ambiguus ini untuk motorik merupakan nucleus somatik motorik dari nervus 9, 10 dan juga 11. Lalu juga ada nucleus tractus solitarius. Itu merupakan sensorik ya untuk nervus 7, 10 dan juga 11. Kemudian juga ada nucleus dorsalis nervus vagus dan juga nucleus hypoglossus. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke soal yang ketiga nih. Gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak ada tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja yang merupakan yang tempat keluarnya itu terletak di bagian pons. Nah, terakhir kita lanjutin buat nervus yang keluar dari bagian pons nih, yaitu ada nervus 5 sampai 8. Untuk nervus 5 atau nervus trigeminus itu keluarnya dari brachium pontis, di mana nervus trigeminus itu dia punya fungsi sensorik dan juga motorik. Fungsi sensorik ya, dia itu bisa merasakan sensasi nyeri, suhu, sentuhan dari otot-otot di bagian wajah, mata, terus juga rongga hidung, terus sampai ke gigi. Terus kalau nervus 6 abducens itu dia keluarnya dari sulcus bulbopontinus. Nah, nervus 6 abducens itu fungsinya untuk kontrol dari otot rectus lateralis di mata. Terus habis itu kalau nervus 7 facialis itu dia fungsinya dia itu mengontrol sebagian besar fungsi motorik pada wajah dalam bentuk ekspresi wajah, terus juga dia juga mengatur sensasi rasa pada lidah, dan dia itu keluarnya dari angulus bulbopontinus, angulus cerebellopontinus, sama seperti nervus 8 atau vestibulocochlearis. Sesuai namanya, nervus vestibulocochlearis dia mengontrol bagian pendengaran dan juga keseimbangan. Nah, mungkin sekian dari pembahasan kita tentang anatomi trunkus cerebri, nervi cranials, dan juga truncus arteriosus wilisi. Terima kasih.